bagaimana kabar di pagi hari ini? Tentunya ketika bangun kita berada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelumnya bersatu sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu menjaga, melindungi, memberkati kami di sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini menikmati hari baru dan anugerah beserta kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry. Ayat firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayatnya yang kelima, dari rangkaian Lukas 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yang menceritakan tentang seorang Sakeus yang menjadi teladan bagi kita setiap orang percaya. Lukas 19 ayat 5 berkata begini: ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Saudara yang terkasih, sungguh sangat menyenangkan jika seseorang yang kita kagumi, seseorang yang terkenal mungkin menyapa kita dan mau datang berkunjung ke rumah kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan yang merupakan perjumpaan yang membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupannya. Dan dia sungguh tidak menyangka, tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Awalnya dia hanya ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Awalnya Sakeus hanya penasaran dengan cerita orang-orang di sekitarnya, dan dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko pada waktu itu. Dan di luar dugaannya, ternyata ketika Yesus datang ke Yeriko, punya sebuah misi hanya untuk menemui Sakeus. Tuhan Yesus berkata tadi, "Turunlah, sebab hari ini Tuhan Yesus akan menumpang di rumah Sakeus." Saudara yang terkasih, mari kita belajar sedikit tentang nama Sakeus. Mungkin beberapa di antara kita hanya tahu Sakeus, tapi kita tidak tahu nama dari Sakeus. Sakeus berarti yang murni dan saleh. Nama yang indah, bukan? Tetapi kehidupan dan nama yang indah itu bertolak belakang dengan perilaku Sakeus. Pada cerita ini, Sakeus tidak memperlihatkan ketulusan, Sakeus tidak memperlihatkan hati yang suci dan integritas sesuai dengan namanya. Membuat orang-orang sebangsanya, itu bangsa Yahudi, merasa benci akan Sakeus karena sikap dan tindakannya yang tidak kontras dengan namanya. Saudara yang terkasih, Sakeus yang kita kenal dalam cerita anak sekolah minggu adalah seorang yang pendek. Dan Sakeus bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Namun Sakeus bukan hanya seorang pemungut cukai biasa, tapi dia adalah kepala atau ketua dari pemungut cukai. Ini kalau kita lihat dengan jenjang karir, ini jenjang karir yang sangat bagus. Dan tentunya tidak gampang bagi seorang Sakeus yang memiliki ketidaksempurnaan karena tubuhnya yang pendek untuk bisa mencapai jenjang karir menjadi ketua pemungut cukai. Namun dia berhasil melaluinya, dia berhasil melewatinya, dan pada waktu itu Sakeus menjadi orang yang kaya. Pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah bangsa Israel. Mereka ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yakni sesama orang Yahudi. Bahkan terkadang pajak yang dipungut itu sangat keterlaluan, dan orang Yahudi menganggap bahwa mereka yang bekerja pada pemerintah Romawi adalah seorang pengkhianat dan kafir. Tapi saudaraku yang terkasih, pada waktu itu Sakeus tidak memperdulikan pandangan orang, pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting dia kaya. Ia pun tidak memperdulikan hati nuraninya, asalkan apa yang dia ingini tercapai.
Jika saudara bisa membayangkan seorang pemungut cukai yang memeras, maka saudara juga pasti bisa membayangkan bagaimana karakter dari seorang Sakeus. Pasti Sakeus itu cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, tidak berperi kemanusiaan. Lalu kenapa dan mengapa cerita Sakeus ini sangat menarik, dan mengapa tokoh Sakeus ini ada di dalam cerita Alkitab? Karena sebuah perjumpaannya dengan Yesus yang merupakan sebuah peristiwa iman yang sangat mengesankan. Dan kisah pertobatan itu mengungkapkan belas kasih Tuhan dalam menyelamatkan umat manusia. Kisah perjumpaan ini diawali ketika Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem baru saja memasuki kota Yeriko, dan di kota itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang yang mengikutinya. Sakeus ingin sekali melihat Yesus, tetapi karena keterbatasannya, tubuhnya yang pendek sehingga terhalang oleh begitu banyak orang. Namun kita boleh melihat di sini bahwa Sakeus tidak kehilangan akal. Ia lalu melihat sebuah pohon dan ia memanjat pohon tersebut. Dan ketika Yesus lewat di situ, dia melihat Sakeus. Mereka saling menatap, sehingga ketika Yesus menatap Sakeus dan Yesus menyuruh Sakeus, "Sakeus turun, aku mau datang menumpang di rumahmu." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cinta Yesus pada Sakeus ini tidak berhenti pada perjumpaan yang terjadi sekilas, atau cinta Yesus ini tidak terjadi pada pandangan pertama saja. Namun Yesus sangat tahu kebutuhan Sakeus, dan dengan cara yang luar biasa Yesus memenuhinya. Ketika bertemu dengan Sakeus, maka Yesus mengasihi Sakeus, dan Sakeus tidak perlu lagi naik ke pohon untuk melihat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang secara pribadi. Bahkan Tuhan Yesus mau menginap, bersantai bersama dengan seluruh anggota keluarga dan kerabat dari Sakeus. Saudara yang terkasih, kedatangan Yesus ke rumah Sakeus, dan itulah yang mengubahkan kehidupan Sakeus. Menurut Lukas 8 kita mengetahui bahwa seorang pemungut cukai ini merasa enggan atau malu untuk datang ke bait Allah dan berdoa. Kalaupun mereka mungkin datang ke bait Allah, mereka akan berdiri jauh-jauh karena mereka menyadari keberdosaan dan ketidaklayakan mereka untuk datang menghampiri bait Allah. Akan tetapi melalui cerita ini kita melihat bahwa Yesus malah mendatangi rumah seorang pemungut cukai dan menumpang di rumahnya. Ini adalah sesuatu di luar dugaan, bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di dalam rumah Sakeus, bahkan di dalam kehidupan Sakeus, sehingga Sakeus boleh merasakan sebuah kasih. Sakeus pun merasakan pengampunan, dan dia merasakan penerimaan dari Tuhan terhadap dirinya. Mungkin pada waktu itu orang-orang di sekitarnya menolak dan membenci Sakeus karena dosa-dosanya, tetapi Yesus bersedia untuk menerimanya. Anugerah Tuhan yang melimpah menerima, mengampuninya, sehingga Sakeus mau berubah. Bahkan kata Sakeus begini, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow, saudara, perubahan yang drastis dari seseorang yang tidak mengenal Tuhan, dari seseorang yang pemeras, dari seseorang yang hidupnya jauh dari belas kasihan, tapi ketika dia mengenal Yesus, dia mengalami suatu perubahan yang besar. Dan ini yang Tuhan mau bagi kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang yang mengaku mengenal Yesus, mengaku anak-anak Tuhan, dia mau ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya contoh tokoh Sakeus ini ada di dalam Alkitab. Jika kita memperhatikan ayat ini, maka sangat tidak kontras dengan kehidupan Sakeus sebelumnya.
Tadinya Sakeus itu seorang yang serakah. Sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia malah memberikan setengah dari hartanya. Tadinya Sakeus ini orang yang garang terhadap orang miskin, kasar. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Tadinya dia keras, tidak punya hati, tidak peduli, tidak care dengan orang-orang. Dia suka memaksa agar mereka membayar pajak tepat waktunya. Tadinya mementingkan diri sendiri, dia mengejar kekayaan demi dirinya sendiri. Sekarang dia boleh mementingkan orang banyak. Saudara yang terkasih, kalau dibayangkan perubahan Sakeus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengorbankan sesuatu yang luar biasa. Dan pada akhirnya, mungkin kalau kita berpikir ketika Sakeus mengembalikan apa yang dia peras dari orang lain, 40%. Bahkan ada kebiasaan bangsa Yahudi bahwa ketika mereka memeras kepada seseorang dan mengembalikannya 40%, maka mereka harus menambah 20% lagi. Saudara bisa dibayangkan harta kekayaan Sakeus yang dia cari dengan susah payah, akhirnya dia harus kembalikan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata perjumpaan dengan Yesus membawa sebuah dampak yang mempengaruhi kehidupan dari Sakeus. Saudara yang terkasih, Sakeus tidak peduli dengan hartanya yang berlimpah, tetapi dia merasakan aliran kasih yang begitu menggugah hatinya sehingga dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Terjadinya pertobatan, dan pertobatan di sini disebut metanoia, yang artinya adalah perubahan dari sikap 180 derajat. Berubah dari sikap yang penuh dengan dosa dan berbalik kepada Kristus, serta menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Itu yang dialami oleh Sakeus. Setelah dia mengalami kasih dari Tuhan, dia mengalami pertobatan, dia memperbaiki hidupnya, dia mau berbagi kasih dengan orang lain, termasuk orang-orang yang dia rugikan ketika dia masih menjadi seorang pemungut cukai yang tidak mengenal Yesus. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, bagaimana dengan kita? Melalui cerita ini, apa yang kita tangkap? Apa yang menjadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita semua adalah seperti Sakeus yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita ingin datang melihat Tuhan, kita ingin mengalami jamahan kasih-Nya. Saudara, tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan yang tidak bisa diampuni. Di mana dosa semakin besar, maka kasih-Nya juga semakin besar dan nyata bagi setiap kehidupan orang-orang yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak pernah mempersalahkan masa lalu dan dosa dari Sakeus. Begitupun dengan kita. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu, dosa-dosamu di masa lalu. Yang Dia mau adalah kita datang kepadanya, dan setelah kita berjumpa dengannya, kita menyadari akan semua dosa-dosa kita, bertobat, mengalami kasih-Nya yang begitu besar, dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia ingin ada perubahan, karena Dia memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi kita, yaitu kasih agape. Kasih agape bukan berasal dari dunia ini, kasih yang dapat merubah segalanya. Dan Dia mau, ketika Dia memberikan kasih agape, pengampunan, penerimaan yang total bagi kita, kita menunjukkan buah dari perjumpaan kita dengannya. Dia mau kita tidak seperti dulu lagi sebelum kita berjumpa dengannya. Dia mau kita memiliki respon. Dia mau kita memiliki sebuah komitmen. Ketika kita bertemu dengan Yesus, maka pasti ada perubahan, ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, Yesus tidak pernah memaksa kita. Dia selalu memberikan kita pilihan yang bebas, dan kitalah yang akan memilih menerima Yesus dan berubah, bertobat, atau menolaknya dengan tetap hidup menurut cara dunia ini. Mari belajar dari seorang tokoh Alkitab, Sakeus. Walaupun dia pendek, dia seorang yang berdosa,
tetapi dia mengalami perubahan hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah lama mengenali Yesus, berjalan bersamanya, menyaksikan mujizat dan pertolongan Tuhan, adakah perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita? Haleluya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita diberkati dan kita mau menunjukkan buah-buah pertobatan kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang seorang Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Engkau Tuhan, dia mengalami perubahan, dia bertobat, dan dia tidak hidup seperti orang-orang dunia lagi. Tuhan, kami juga mau seperti itu ketika kami berjumpa dengan-Mu. Kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami, dan perubahan itu membuat kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup menurut jalan-jalan-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini ketika kami mengenal Engkau, bahkan ketika kami mengalami dan merasakan kasih-Mu. Kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin sempurna dalam Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak melihat masa lalu kami, Engkau tidak melihat siapa kami yang dulu, tapi Engkau melihat kami yang sekarang, yang mau melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan, agar di setiap langkah hidup kami selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sertai kami dalam segala kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, sahabat El Shaddai Ministry, jadilah berkat dan biarlah kehidupan kita senantiasa menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan jangan lupa mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan prokes setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua sepanjang hari ini. Selamat berkarya. Shalom.